Pull! Oh! Ya! Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Saapo, NIM 2314-2010-67. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 6, kelas A2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester, dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Materi yang saya bahas saat ini berjudul triase dan GCS. Yang pertama, triase. Apa itu triase? Triase adalah suatu konsep pengkajian yang cepat dan tepat serta berfokus dengan suatu cara yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan serta fasilitas yang paling efisien dengan tujuan untuk memilih atau menggolongkan semua pasien yang memerlukan pertolongan dan menetapkan prioritas penanganannya. Ada tidaknya gangguan pada airway, breathing, circulation dengan mempertimbangkan sarana, sumber daya manusia, dan probabilitas hidup penderita. Triase mempunyai tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi kondisi pasien, menetapkan tingkat kegawatan pasien, menetapkan prioritas tindakan, menempatkan pasien pada lokasi penanganan sesuai kondisi pasien, mendapatkan data yang lengkap, dan melakukan tindakan penanganan yang cepat, tepat, dan cermat. Selanjutnya ada penilaian triase. Yang pertama ada primary survey prioritas atau ABC untuk menghasilkan prioritas 1 dan seterusnya. Yang kedua ada secondary survey, yaitu pemeriksaan menyeluruh head to toe untuk menghasilkan prioritas 1, 2, 3, dan selanjutnya. Yang ketiga ada monitoring korban, akan memungkinkan terjadinya perubahan pada ABC, airway, breathing, atau circulation, derajat kesadaran, dan tanda-tanda vital lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi triase terbagi atau terkategori, terdiri dari 4 warna. Yang pertama, triase merah. Triase merah atau prioritas 1, warna merah digunakan untuk menandai pasien yang harus segera ditangani atau tingkat prioritas pertama. Warna merah menandakan bahwa pasien dalam keadaan mengancam jiwa yang menyerang bagian vital. Contoh kasusnya, di mana ada korban kecelakaan lalu lintas dengan pendarahan hebat, henti napas, henti jantung, sumbatan jalan napas, atau penurunan kesadaran atau koma. Contohnya dengan pasien trauma dada dengan napas lebih dari 30 kali per menit, nadi radialis tidak teraba, atau pasien yang luka bakar di area wajah atau leher dan bisa jadi di seluruh tubuh. Selanjutnya ada triase kuning, prioritas 2. Pasien yang mengalami kondisi serius namun stabil, membutuhkan penanganan segera tapi bisa menunggu sesaat. Biasa disebut darurat tidak gawat. Contoh kasusnya, pasien yang berisiko mengalami penurunan kondisi jika tidak segera ditangani, namun tidak mengancam nyawa secara langsung. Contohnya, pasien dengan patah tulang atau fraktur terbuka atau fraktur tertutup, luka bakar luas tanpa gangguan jalan napas, atau trauma kepala ringan dengan kesadaran menurun. Selanjutnya ada triase hijau, prioritas 3, ringan atau tunda. Pasien dengan cedera ringan yang tidak gawat dan tidak darurat. Dia dapat menunggu tanpa membahayakan nyawanya. Contoh kasusnya, pasien yang masih bisa berjalan sendiri, mengalami luka memar, luka robek kecil, atau demam ringan. Contohnya, pasien yang terkilir, batuk pilek, atau luka lecet yang membutuhkan perawatan ringan. Dan yang terakhir ada triase hitam.
Triase hitam prioritas 0 atau meninggal. Pasien yang sudah meninggal dunia atau mengalami cedera sangat berat yang tidak memungkinkan untuk diselamatkan. Contoh kasusnya, korban bencana atau kecelakaan massal yang tidak bernapas meskipun jalan napas sudah dibuka. Contohnya, korban dengan cedera kepala berat, otak keluar, terpotong organ vital atau henti jantung total yang dipastikan meninggal dunia oleh tim. Selanjutnya ada Glasgow Coma Scale atau GCS, yaitu adalah skala neurologi standar dunia yang digunakan tenaga medis untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Trauma setelah cedera kepala, stroke, atau kondisi gawat darurat. GCS menilai 3 respon utama yaitu eye, mata, verbal, suara, motorik, gerakan dengan skor tertinggi 15 yaitu di mana kesadaran penuh dengan skor terendah 3 yang dinyatakan koma. Selanjutnya penilaian GCS yang pertama respon mata atau eye. Angka 4 berarti mata terbuka spontan. Angka 3, mata membuka saat dipanggil atau diperintah. Angka kedua, mata membuka saat diberi rangsangan nyeri. Dan yang nomor 1, tidak ada respon. Yang kedua, respon verbal atau suara. Angka 5, di mana pasien sadar, pasien berbicara jelas, tahu waktu dan tahu tempat. Nomor 4, pasien bingung berbicara dengan kalimat tapi bingung atau disorientasi. Nomor 3, kata tidak tepat. Pasien mengeluarkan kata-kata tapi tidak membentuk kalimat atau tidak menyambung. Nomor 2, suara tidak jelas, hanya mengerang atau merintih. Dan nomor 1, tidak ada respon. Selanjutnya, respon motorik atau gerakan. Yang nomor 6, dapat mengikuti perintah gerakan. Nomor 5, pasien menjangkau ke arah nyeri. Nomor 4, menghindar dari rangsangan nyeri. Nomor 3, fleksibel abnormal, fleksi dengan kaku saat nyeri. Dan nomor 2, ekstensi abnormal, ekstensi lengan, kaku saat nyeri. Dan nomor 1, tidak ada nyeri atau tidak ada respon. Selanjutnya, skor dari GCS. Skor 14 sampai 15 disebut kompos mentis atau kesabaran penuh, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Skor 12 sampai 13 disebut apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikap acuh tak acuh. Skor 10 sampai 11 disebut delirium atau somnolen, yaitu di mana gelisah, disorientasi orang, tempat, dan waktu, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang berhayal. Selanjutnya skor 7 sampai skor 9, skor 4 sampai skor 6 disebut sopor atau semi koma, yaitu di mana keadaan seperti tertidur lelap tetapi ada respon terhadap nyeri. Selanjutnya skor 3, yaitu disebut koma, di mana tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, tidak ada respon kornea maupun refleks muntah, mungkin jika tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi triase dan GCS ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Shalom. Selamat